Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaji binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang manusia yang mendewakan akalnya, ya, yang mengedepankan akal dan logikanya, ya, untuk menyelisihi ayat-ayat Allah, untuk menyelisihi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan menolaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di antara nikmat, ya, yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat akal. Allah ciptakan akal, ya. Dengan akal itu bisa membedakan antara manusia dan binatang, ya. Sama-sama ciptaan Allah, tapi manusia itu lebih tinggi derajatnya karena diberikan akal oleh Allah. Dengan akal, ya, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan akal, manusia bisa memahami hakikat kehidupannya di dunia. Dengan akal, manusia bisa memahami ilmu. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu, ya, menurunkan agama ini kepada orang-orang yang berakal. Banyak, ya, ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang akal, diantaranya adalah la'alakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akal bisa menjadi malapetaka buat manusia itu sendiri. Kenapa? Tatkala mereka mendewakan akalnya, tatkala mereka mendahulukan akal dan logikanya, ya, untuk menyelisihi, ya, ayat-ayat Allah, ya, menyelisihi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan syariat-syariat agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mereka bisa menolak, ya, syariat agama ini dengan akal dan logikanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya manusia-manusia seperti ini, dia itu sudah mengikuti caranya iblis laknatullah. Kenapa? Sudah dibuktikan, ya, sudah terjadi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Iblis menolak perintah Allah dengan logika dan akalnya dia. Apa yang dikatakan iblis, ya? Kita lihat dalam firman Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang dikatakan iblis, ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, Engkau ciptakan kami dari api dan Engkau ciptakan dia, Adam alaihissalam, itu dari tanah, ya. Jadi sekali lagi, iblis menolak perintah Allah dengan logikanya dia. Yang mana harusnya, kata iblis, api itu lebih tinggi derajatnya, kekuatannya. Harusnya tanah tunduk kepada api, tunduk kepada iblis. Auzubillah. Sekali lagi, iblis menolak perintah Allah dengan akal dan logikanya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, apabila kita melihat manusia-manusia yang selalu mendewakan akalnya, adalah mendahului akalnya, logikanya daripada perkataan Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya manusia itu adalah pengikutnya iblis laknatullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita bisa menyelisih perkataan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mendahulukan logika kita di atas syariat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang berasal dari Allah Jalla Jalaluh? Kenapa? Karena Allah memberikan akal, pengetahuan kepada kita, ilmu, ya, kepada manusia itu cuma sedikit. Sesuai dengan firman Allah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan.
Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kamu, ya, kepada kalian, illa qalilan, kecuali cuman sedikit. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak mungkin bisa, ya, mendahulukan logika dan akal kita, ya, untuk menyelisihi perkataan Allah. Bahkan nauzubillah menolak perintah Allah, ya, menyelisihi syariat agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan sampai menolaknya. Tidak bisa. Karena ilmu pengetahuan kita cuma sedikit, sedangkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, untuk orang-orang yang selalu menyelisihi, ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasul, di atas suara Nabi, ya, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Rasul seperti kalian memanggil, ya, teman-teman kalian yang lain, supaya Allah tidak membatalkan amal-amal kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengangkat suara aja, ya, di atas suara Rasul itu sudah membatalkan amalan kita. Apalagi kita mengangkat pendapat kita di atas pendapatnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan mendahulukan akal kita, logika kita, ya, daripada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tentu ini lebih membatalkan lagi, ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya, jangan kita ikutin akal dan logika kita untuk menyelisihi ayat-ayat Allah, untuk menyelisihi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, karena bisa jadi akal kita ini belum memahami ayat-ayat Allah, belum memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu, bagi orang yang beriman, bagi orang-orang mukmin, ketika kita menemukan dalil, ya, mendapatkan dalil dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, kemudian belum, ya, sesuai dengan akal kita, belum sesuai dengan logika kita, maka yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na, seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang imannya Masya Allah jauh daripada kita, tapi mereka ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, mencontohkan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat ya Rasulullah SAW. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa akal, ya, dengan cara kita menjalankan perintah Allah, ya. Artinya kita memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah. Nauzubillah. Kenapa? Ada manusia yang Allah cela, yaitu manusia yang tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam ayatnya. Jadi Allah itu mencela orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah, itu seperti sifatnya penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah. Apa kata Allah? Sungguh kami telah ciptakan neraka jahanam, ya. Sungguh kami telah ciptakan untuk neraka jahanam, yaitu penduduknya dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, akan tetapi tidak digunakan untuk
memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, akan tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga, akan tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Mereka itulah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya. Dan mereka itulah orang yang lalai. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mencela manusia yang mempunyai akal tapi dia tidak mau memahami ayat-ayat Allah Jalla Jalaluhu. Nah, sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ikuti akal dan logika kita ya untuk menyelisihi, untuk menolak ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dikarenakan tidak sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan akal kita. Maka kita tundukkan akal dan logika kita ya kepada perkataan Allah dan syariat agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita manusia-manusia yang sami'na wa ata'na kepada perkataan Allah dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Allah jadikan kita manusia yang semakin bertakwa ya, istiqomah dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.